Iran menembakkan rudal ke Israel tak lama setelah Mojtaba Khamenei diumumkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Mojtaba menggantikan sang ayah Ali Khamenei yang tewas akibat serangan gabungan Israel Amerika Serikat ke Iran. Sedikitnya 3 pesawat pengebom Amerika Serikat tiba di Inggris untuk meningkatkan serangan terhadap Iran. Pesawat pengebom B-1 membawa 24 rudal jelajah yang dapat menjalankan misi jarak jauh tanpa terdeteksi. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, membuat kejutan usai memanggil 41 pemain dalam skuad sementara jelang FIFA Series 2026. Ada Elkan Bagot yang kembali dipanggil dan anak muda yang bermain di Super League dan luar negeri bakal mengisi Timnas Garuda. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama, kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman video gelombang serangan rudal ke-29 yang menyasar sejumlah lokasi di Israel pada Minggu waktu setempat. Militer Israel mendeteksi gelombang serangan rudal Iran menuju bagian tengah negaranya, saudara. Serangan terbaru Iran berlangsung tak lama setelah Majelis Pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Serangan ini dipandang sebagai deklarasi bahwa Iran tetap bertekad untuk melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Juru bicara Garda Revolusi Iran, Muhammad Naini, menyebut mereka siap untuk perang skala besar dan penuh selama 6 bulan. Pasukan elit Iran itu telah menargetkan lebih dari 200 lokasi yang terkait dengan pangkalan dan juga fasilitas Amerika Serikat dan juga Israel yang berada di Timur Tengah. Muhammad Naini menambahkan negaranya telah melengkapi diri dengan berbagai persenjataan sesuai dengan kebutuhan perang berskala besar dan juga jangka panjang, termasuk rudal berat, rudal balistik, dan juga rudal jelajah, serta berbagai jenis drone serta kapal serang. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارند. Target destroy. Target destroy. Target destroy. Target destroy. Target destroy. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis video yang menunjukkan sebuah drone Iran dicegat dan dihancurkan.
Pihak Uni Emirat Arab juga mengklaim pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan 16 rudal Iran, sementara 1 rudal jatuh ke laut. Otoritas militer menyebut sejak awal perang, total ada 117 drone terdeteksi, 113 berhasil dicegat dan dihancurkan. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Sementara itu, saudara, sedikitnya ada 3 pesawat pengbom B-1 milik Angkatan Udara Amerika Serikat telah mendarat di pangkalan Angkatan Udara di Inggris Selatan. Amerika Serikat akan menggunakan pangkalan di Inggris untuk meningkatkan serangan terhadap Iran. Pesawat pembom B-1 mampu membawa 24 rudal jelajah sehingga dapat menjalankan misi jarak jauh tanpa terdeteksi. Secara terpisah, sebuah pesawat kargo C-5 Galaxy juga telah tiba di pangkalan itu pada Jumat waktu setempat. Pesawat itu merupakan yang terbesar dalam armada militer Amerika Serikat. Perdana Menteri Qatar menuding Iran telah mengkhianati Doha dengan menyerang negara-negara Teluk dan mendesak semua pihak yang terlibat perang untuk berunding. Perdana Menteri Qatar menyebut serangan itu telah direncanakan tak lama setelah perang dimulai. Sejumlah besar drone dan juga rudal Iran telah membombardir negara-negara Teluk sebagai balasan atas serangan yang diluncurkan Amerika Serikat dan juga Israel. Betrayal. This is the second time. That's why it's also like for us, it's been something really significant to see the attack, which was showing that being pre-planned. Like once the war started, just maybe an hour after the start of the war, Qatar and the other Gulf countries been attacked right away. Putra kedua mendiang Ayatullah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Keputusan ini mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan. مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما. Para pendukung turun ke jalan-jalan di Teheran pada Senin pagi untuk merayakan pengangkatan Mujtaba. Mujtaba belum terlihat atau terdengar kabarnya di depan umum sejak perang dimulai. حمایت کنیم ازشون برای سربلندی کشور انشاءالله. Mujtaba, sosok yang tertutup, pria berusia 56 tahun ini sekarang berada di jantung teokrasi Iran dan akan memiliki wewenang terakhir atas semua urusan negara. Ia akan menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Mujtaba Khamenei lahir 8 September 1969 di kota Mashhad, Iran. Ia anak kedua Ayatullah Ali Khamenei dari 6 bersaudara. Pada usia 17 tahun, ia bergabung ke Korps Garda Revolusi Islam Iran di Batalion Habib tahun 1987. Mujtaba bertugas selama periode akhir Perang Iran-Irak. Ia kemudian menempuh pendidikan agama di Qom dan mencapai tingkatan ulama Ayatullah pada tahun 2022. Mujtaba Khamenei telah lama dianggap sebagai kandidat kuat bahkan sebelum serangan Israel menewaskan ayahnya Ayatullah Ali Khamenei. Mujtaba selamat dari serangan itu, tetapi ia kehilangan ayah, ibu, istri, anak, hingga saudara perempuannya sekaligus. Dipilihnya Mujtaba mengisyaratkan para ulama senior, Korps Garda Revolusi Iran, dan politisi berpengaruh bersatu pada saat-saat kritis melawan AS dan Israel. Kita bahas sosok Mujtaba dan bagaimana strateginya memimpin Iran bersama Zulfan Lindan, WNI di Azerbaijan. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Zulfan. Selamat sore.
Oke, Pak Zulfan, mungkin bisa digambarkan juga kepada kami ketika dipilih Mujtaba ini menggantikan sang ayah, bagaimana sebenarnya warga Iran merespons kepemimpinan Mujtaba? Ya, jadi begitu meninggalnya Ali Khamenei, nama Mujtaba itu langsung muncul ke permukaan yang dielu-elukan oleh rakyat, ya, dalam demonstrasi mereka. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada cucu Imam Khomeini ya, Ali Khomeini dan Hasan Khomeini. Tetapi justru rakyat itu lebih lebih mendukung Ali Khamenei untuk menjabat sebagai Walayatul Faqih. Gelar itu kan namanya Walayatul Faqih, pemimpin tertinggi ya di Iran. Nah, itu memang seperti ayahnya dulu, bukan penguasa ilmu pengetahuan tertinggi dari keilmuan, dia banyak yang lebih pintar dari dia. Tetapi di sini yang dibutuhkan itu adalah leadership. Kemudian pengalaman perang dan penguasaan masalah-masalah politik dan ekonomi global. Artinya Mujtaba ini adalah sosok yang diyakini akan bisa menjadi solusi menguatkan posisi Iran dalam konflik? Ya, dan pertama kan kedua, orang kan merindukan tetap ada Ali Khamenei. Dengan Mujtaba ini Mujtaba dipercaya, maka otomatis bahwa mereka mendapatkan kembali semangat itu dari Mujtaba. Semangat Ali Khamenei itu muncul lagi dengan kehadiran Mujtaba Khomeini sebagai Walayatul Faqih, pemimpin tertinggi di Iran. Jadi optimisme mereka itu sangat tinggi sekarang ini dan mempersatukan semua aliansi politik yang ada di Iran. Mereka semua bersatu. Kita lihat yang turun ke jalan ya, yang tadinya demo tidak pakai jilbab, yang pakaian minim segala macam, bersatu semua sekarang ini mendukung pemerintah. Nah, Pak Zulfan, berarti kalau misalnya semuanya dalam kondisi bersatu, seberapa berpengaruh dalam konflik melawan Amerika dan Israel? Apakah artinya siap untuk nafas yang panjang atau justru diyakini dia akan bisa menyelesaikan dalam singkat? Oh, nggak bisa, karena kan begini, ulama senior itu ada 3 yang seperti Jawadi Amuli ya, itu ulama senior sekali, sudah 80 tahun. Jawadi Amuli, kemudian Karim Shirazi, itu semua sudah mengeluarkan fatwa perang habis-habisan. Dan itu pasti didengar oleh Mujtaba, perang habis-habisan melawan, kita tidak akan berhenti sampai kapanpun, sampai habis-habisan titik napas yang terakhir untuk melawan Amerika dan Israel. Nah, tapi itu semangat mereka sekarang. Tapi bagaimana kalau warga Iran melihatnya Mujtaba ini akan mewariskan gaya kepemimpinan yang sama atau justru punya gaya sendiri yang berbeda? Saya kira sama. Dia punya gaya kepemimpinan yang sama dengan ayahnya, karena dia ini adalah juga pasdaran ya. Ketika perang Irak lawan Iran dulu dia sebagai pasdaran. Bapaknya sendiri sebagai Wamenhan waktu itu. Jadi saya kira semangat bertempur ini sama dengan ayahnya. Gitu. Dan berarti juga ketika Amerika Serikat mengancam bilang kalau tidak disetujui oleh AS, siapapun yang memimpin tidak akan lama, itu tidak berpengaruh. Warga Iran juga tidak terpengaruh dengan ultimatum itu. Ini kan AS ini kan provokasi aja. Mana mungkin mereka bisa masuk. Saya kasih tahu bahwa AS itu kepingin yang menjabat ini adalah Hasan Rohani. Kita ingat kan? Rohani bekas presiden dulu. Setelah Ahmadinejad kan ada Rohani. Nah, itu yang diinginkan oleh oleh AS untuk menjabat. Ada beberapa orang juga yang berkomplot untuk memimpin ini, itu maunya AS karena mereka adalah bisa diajak kompromi. Oleh karena itu diputuskanlah paksi ini. Jadi paksi revolusioner menang, fraksi non revolusioner itu kalah dalam pertarungan ini.
Pak Zulfan, kalau misalnya di dalam negeri solid akan mendukung Mujtaba, tapi kalau warga negara Iran yang ada di luar negeri, apakah mereka juga satu suara sebenarnya? Kalau yang mereka itu, kan begini ya, kalau mereka yang tidak pengaruh dengan pola pemikiran liberal, ya mereka pasti bertentangan. Tapi kalau mereka yang berpikir nasionalis dan berpikir masih prinsipil ideologis, mereka pasti mendukung dimanapun mereka berada. Dan satu lagi pemimpin-pemimpin Iran ini tidak bergantung kepada penilaian siapapun, karena kepemimpinan ini spiritual. Jadi mereka dengan hoax, dengan berita macam-macam, mereka cuek aja. Bukan itu yang paling penting. Yang penting bagaimana kita dan Tuhan itu tetap bersama-sama meminta pertolongan Tuhan dalam perjuangan ini. Jadi optimis sekali. Apalagi kita ketahui kan dalam ajaran Syiah itu kan ada yang namanya Al-Mahdi ya. Kalau di Kristen dikenal Mesias. Jadi dengan harapan kehadiran Imam Mahdi itu, maka mereka semangat sekali. Oke. Pak Zulfan, yang juga jadi fokus kita adalah evakuasi WNI yang saat ini sedang dilakukan. Informasi kan akan dievakuasi melalui Azerbaijan juga. Anda sudah dapat informasi soal itu belum? Seperti apa sih mekanismenya? Sudah. Kita kan berangkat dikumpulkan oleh Keduta Besar KBRI Teheran ya, oleh Duta Besar kita itu Pak Roy. Lalu berangkat 14 jam perjalanan dari Teheran ke Baku. Disambut oleh Duta Besar di Baku, yaitu Pak Berlian. Ya, Pak Berlian Duta Besar kita menyambut kita, mengurus kita dari awal sampai akhir di Baku, ya, mengurus visa segala macam, tiket pesawat pulang. Dan malam ini gelombang pertama dari Baku akan pulang ke Jakarta, termasuk saya. Kapan tibanya Pak Zulfan? Tanggal hari Selasa pukul 18. Lewat Bandara Soekarno-Hatta ya? Ya. Oke. Baik, Pak Zulfan Lindan, warga negara Indonesia di Azerbaijan, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu sampai jumpa di Indonesia, ya. Pak Zulfan. Baik, terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Komika Panji Pragiwaksono diperiksa Bareskrim Polri berkaitan dengan kehadirannya dalam sidang adat di Toraja. Komika Panji Pragiwaksono diperiksa Bareskrim Polri berkaitan dengan kehadirannya dalam sidang adat di Toraja. Ada 17 pertanyaan yang diberikan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Panji Pragiwaksono tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10. Selain menjawab 17 pertanyaan, penyidik juga meminta penjelasan mengenai proses sidang adat yang ia lakukan bersama masyarakat adat Toraja pada Februari lalu. Sebelumnya, Bareskrim memanggil Panji untuk pemeriksaan lanjutan sebagai saksi dalam kasus materi stand-up komedi yang dianggap menyinggung adat masyarakat Toraja. Ya, ditanya terkait kehadiran saya di Toraja ketika saya melaksanakan sidang adat Toraja. Pertanyaannya seputar itu dan klarifikasi yang sudah diberikan oleh saya. Moga-moga kasusnya bisa cepat selesai. Ada berapa pertanyaan? 17 ya kalau nggak salah. Proses sidangnya, apa yang terjadi, apa yang disepakati. Harapannya sih memang itu yang kemudian dikedepankan, restoratif justice-nya. Karena kan antara saya dengan perwakilan sah dan legitimate dari masyarakat Toraja sudah terjadi. Sebelumnya pada pertengahan Februari 2006, Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat di Tongkonan Kairo Sengala, Tanah Toraja. Panji dikenai sanksi denda adat berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam sebagai bentuk permohonan maaf atas materi stand-up komedi yang dinilai telah menyinggung masyarakat Toraja. Saudara, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan pemilik bibi kelinci Nabila O'Brien,
Ketua Komisi 3 DPR Saudara Habibur Rahman pun memastikan status tersangka Nabila sudah dicabut melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Usai mendengar penjelasan dari Nabila, Habibur Rahman menjelaskan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam KUHP baru, yaitu pasal 36, yakni tindak pidana tanpa unsur kesengajaan. Komisi 3 meyakini Nabila tidak melanggar hukum dan mendukung pencabutan status tersangka serta penghentian kasus tersebut. Nantinya Komisi 3 DPR akan panggil Kapolres seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan ataupun mensosialisasikan saudara penerapan KUHP dan juga KUHP baru. Hal ini dilakukan agar kasus korban jadi tersangka tidak terulang lagi. Ini nggak banyak terjadi lagi ke depan ya. Jadi kita terus menggalakkan sosialisasi. Kita sudah merencanakan sosialisasi di seluruh Polda di seluruh Indonesia setelah Lebaran besok. Di mana di saat itu kita minta semua Kapolres untuk dihadirkan. Jadi Komisi 3 akan sosialisasi karena undang-undang itu kan bukan hanya bunyi pasalnya tapi semangatnya apa. Karena kami yang bikin ya makanya kami bekerja sama untuk itu. Hilang, udah diselesaikan, udah SP3 ya. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, dan juga pelanggannya Zendi Kusuma berakhir damai. Kedua pihak sepakat mencabut laporan setelah menandatangani perjanjian perdamaian. Karopemnas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kesepakatan damai tercapai setelah para pihak dipertemukan dan melakukan mediasi. Saya mau bilang makasih sama Pak Habibur Rahman. Perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing pelapornya. Sudah ada pencabutan dari masing-masing pihak pelapor khususnya ya untuk mencabut dalam pelaporan. Sorotan lain, tim SAR gabungan mengevakuasi satu korban longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Satu korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di zona 4 TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika bilang, korban ditemukan dalam jarak 5 meter dari truk yang ditemukan kemarin. Dalam pencarian hari ini, 13 eskavator dan sekitar 200 personel gabungan dikerahkan. Korban rata-rata adalah sopir truk sampah dan pemilik warung di sekitar TKP. Kita satu jenazah ditemukan korban ya, artinya dengan keadaan Mike Delta, itu jenis kelamin laki-laki dan itu ada di site 2. Yang mana di site 2 itu malam sudah diketemukan truknya, namun tidak ada korban di dalamnya. Diduga kemungkinan korban yang ditemukan hari ini adalah supir yang ada di truk yang kita temukan tadi malam. Setelah dievakuasi, korban longsor TPST Bantar Gebang dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah korban yang belum diketahui identitasnya dibawa ke RS Polri untuk diotopsi dan diidentifikasi. Total 5 korban longsor TPST Bantar Gebang ditemukan meninggal dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesulitan, seluruh bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun. Bencana yang dialami beberapa daerah kita, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan Selatan, di Jawa, di berbagai tempat di Nusantara. Tapi kita bersyukur kita sebagai bangsa mampu mengatasi. Kita mampu bekerja sama. Kita mampu dengan kekuatan kita bertindak dan bergerak cepat. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah kerja keras
dan juga khususnya Satgas Jembatan ini hari ini meresmikan 218 jembatan. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga sebagai pribadi. Saya telah membentuk Satgas ini. Saya telah menugaskan Saudara Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin langsung seorang Jenderal Bintang 4 memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan yang besar, tapi juga jembatan yang kecil-kecil. Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan... Itu tadi saudara, keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan jembatan Beli di Aceh pasca bencana yang terjadi di sana saudara. Total ada 218 jembatan yang diresmikan. Kompas Petang akan kembali dengan informasi asap hitam tebal terus mengepul dari depot dan kilang minyak Syahran di Teheran setelah serangan Israel menghantam lokasi itu Sabtu malam. Saudara, bursa saham di kawasan Asia mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan Senin pagi seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia hingga melampaui level 100 US dollar per barel. Lonjakan ini dipicu oleh gangguan pasokan akibat pecahnya perang di Iran yang memicu kekhawatiran global. Indeks acuan Jepang misalnya, Nikkei 225 dilaporkan anjlok lebih dari 6% sesaat setelah perdagangan dibuka. Harga minyak mentah jenis Brent melonjak ke angka 107,97 dolar per barel. Harga minyak saat ini berada di level tertingginya dalam lebih dari 3,5 tahun terakhir.
Terkait kenaikan harga minyak mentah dunia ini, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya pun memastikan harga BBM subsidi belum terganggu. Pemerintah pun akan menyiapkan antisipasi dengan APBN. Oh, jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Anda percaya saya cukup pintar kok. Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali kan banyak. Gak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas. Berarti subsidi BBM belum akan dinaikkan, belum ditambah lagi Pak. Mengingat harga minyak Lalu kita dimin aja kan masih ada sampai akhir tahun. Kan belum habis. Kalau untuk harga BBM berarti juga belum akan dinaikkan. BBM untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya. Subsidi BBM subsidi ini tidak akan terganggu ya Pak ya. Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian naikin harga BBM karena kita lihat seperti apa kondisinya di depan. Lalu seperti apa dampak Perang Timur Tengah akan mempengaruhi harga BBM dalam negeri dan seperti apa antisipasi yang sudah dilakukan ataupun sudah disiapkan oleh pemerintah? Kita bahas petang ini bersama dengan Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Demokrat, dan juga ada Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Saya ke Pak Herman dulu nih, sebagai mitra dari Pertamina gitu, tentu pasti akan terus update begitu ya infonya. Stok informasinya aman begitu, tapi yang dikhawatirkan nih soal harga BBM ini. Update informasinya seperti apa Pak Herman? Ya, memang hari Jumat lalu kami kunjungan kerja dan Pertamina menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kesiapan untuk arus mudik dan arus balik, atau secara umum adalah persiapan untuk Idul Fitri tahun ini. Dan disampaikan bahwa untuk kesiapan BBM cukup untuk 20 hari ke depan. Sehingga 20 hari ini tentu BBM bisa tersedia dan terjangkau. Artinya barangnya tersedia dan bisa terjangkau di mana saja. Bahkan untuk wilayah-wilayah yang tentu berpotensi terjadinya kemacetan di wilayah tol Cipali dan lain sebagainya, ini sudah diantisipasi dengan persiapan-persiapan untuk bisa jemput bola terhadap kesulitan jika memang nanti dibutuhkan BBM tersedia secara progresif gitu ya, secara aktif. Berarti stoknya aman ya? Stok aman. Gitu harganya ya. gimana nih Mas? Namun tentu kalau yang subsidi saya kira seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, belum ada kebijakan baru. Dengan kenaikan hari ini sudah di atas 100 US dollar per barrel. Ini apakah juga akan mulai dihitung-hitung ulang terhadap ketersediaan anggaran subsidi di APBN, dan apakah juga mungkin bisa menerapkan kompensasi supaya juga yang floating price untuk beberapa jenis BBM, misalkan Pertamina Dex, ya, kemudian Pertamax, tentu ini adalah jenis-jenis yang floating price. Apakah ini juga nanti akan dibatasi supaya tidak memberatkan atau tidak melampaui kekuatan daya beli masyarakat? Nah, ini kami belum tahu. Tentu pemerintah kami yakini terus mengamati dan mencermati. Apalagi dengan juga penurunan nilai tukar rupiah gitu ya. Ini kan memang ada sesuatu yang harus dipertimbangkan betul. Pada sisi lain ya tentu harus bisa menjaga daya beli, pada sisi lain juga harus menyelamatkan APBN. Mas Herman, berarti tentu dibutuhkan tadi kebijakan yang pas dan cermat. Berarti untuk sementara stok aman, harga juga belum terpengaruh ya, untuk sementara. Tapi kalau seandainya eskalasinya meningkat, kemungkinan akan ada. Price sudah. Kalau yang floating price saat floating ini price sudah kenaikan, ya. Dari DPR sendiri nanti akan seperti apa? Tentu ada skenario ataupun antisipasi yang nanti direkomendasikan. Kami hari Rabu sudah mengundang Pertamina untuk mendengarkan apa yang tentu harus dilakukan oleh Pertamina sebagai operator negara dalam penyediaan BBM dengan situasi geopolitik saat ini. Apakah ada cara-cara lain untuk tetap survive, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana menjaga pasokan setelah Selat Hormuz ditutup dan kemudian terganggunya distribusi dari negara-negara yang selama ini mensuplai terhadap kebutuhan BBM kita.
Nah ini dari mana nantinya? Oke. Tentu ya harus ada penjelasan. Jadi hari Rabu kami sudah terjadwal, mudah-mudahan tidak ada pembatalan waktu dan ini bisa menjelaskan ke publik terkait dengan kesiapan kita dalam mengantisipasi akibat dampak dari terjadinya politik yang memanas di wilayah Timur Tengah gitu. Ini yang ingin dinanti oleh publik sehingga mereka juga tidak jadi was-was begitu. Saya ke Mas Bima, ini bisa saya katakan kompleks begitu ya, karena tidak hanya stok yang dikhawatirkan, tapi juga akan berpengaruh pada lonjakan harga BBM yang ada di tanah air begitu. Oke lah kalau seandainya floating price itu sudah disampaikan tadi akan terjadi, tapi bagaimana dengan menjaga agar BBM bersubsidi ini juga tidak terganggu? Pandangan Anda? Ya memang kita menghadapi dua persoalan kan. Kalaupun ada stoknya, itu pun juga harganya jauh lebih mahal. Kalau kita beli dari Amerika Serikat, asuransi, biaya perjalanan jauh lebih mahal daripada Timur Tengah. Jadi mau nggak mau memang harus ada skema realokasi anggaran dari APBN. Nah sekarang tinggal dipilih nih, mana yang prioritas, jaga daya beli, mengurangi tekanan inflasi, ya kan, atau program-program tertentu memang terus jalan. Jadi memang harus ada skala prioritas. Nah seharusnya sekarang nih dengan DPR ya, idealnya minggu-minggu ini sudah mulai membahas APBN perubahan 2026. Asumsi makro di dalam APBN-nya udah nggak relevan semua kan, mulai dari nilai tukar rupiah, kemudian asumsi harga minyak mentah, suku bunga juga mungkin bisa lebih tinggi daripada asumsi APBN, plus juga geser-menggeser anggaran ini memang harus dilakukan. Kalau kita lihat sih ada banyak anggaran yang bisa digeser, misalnya ya, itu ngelihat kemarin Pak Purbaya kan sudah kasih sinyal makan bergizi gratis, itu bisa digeser. Kemudian Kopdes Merah Putih, ada lagi pembangunan IKN, food estate. Itu kalau dihitung-hitung kira-kira melebarnya ini kan defisit bisa sampai 340 triliun rupiah. Kalau harga minyaknya geraknya antara 100 sampai 120 barel per hari. Per Amerika Serikat. Jadi anggaran itu bisa asal digeser. Cuman ada satu lagi yang mungkin bisa juga dipikirkan meskipun butuh waktu adalah penyatuan nomenklatur dari beberapa kementerian lembaga itu bisa kemudian diringkas sehingga biaya birokrasi, biaya belanja pegawai, kemudian belanja barang itu bisa lebih diefisienkan lagi. Oke, tapi terakhir Menteri Keuangan Purbaya tadi di Tanah Abang menyatakan bahwa tadi dikonfirmasi juga oleh anak teman-teman wartawan bahwa kalau seandainya ada realokasi anggaran, anggaran MBG ini tetap tidak diganggu begitu. Nah, skenario yang nanti akan dilakukan seperti apa? Kalau seandainya betul-betul akan ada kenaikan harga minyak dan kita juga harus menopang BBM subsidi dari APBN. Ya, ini kan publik pasti akan melihat ya, pilih mana ya antara opsi-opsi untuk menjaga daya beli tadi dengan mendorong terus yang namanya makan bergizi gratis. Jadi opsinya sekarang kan anggaran yang paling besar, yang paling banyak disorot nih. Dari sisi misalnya aktivitasnya, tapi juga mumpung masih berdua bulan atau 2 bulan setengah berjalan, saya coba hitung masih ada 290 triliun rupiah anggaran dari MBG yang memang masih bisa direalokasi. Jadi semuanya sudah pasti akan lihat. Kalau bukan anggaran MBG, anggaran apa lagi kan yang besar-besar lagi? Salah satunya kan berarti nanti akan menyentuh ke anggaran pertahanan, anggaran keamanan. Apa mau itu yang akan digeser? Nah tentu akan ada prioritas lainnya kan. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah melis prioritas dari sisi anggaran dan mana yang memang harus di trade off-kan dengan menjaga subsidi. Karena subsidi energi menurut saya penting sekali terutama pasca lebaran. Kalau ngelihat di saat lebaran, oh ya mungkin bulan ini dengan penerimaan pajak kemarin baru melakukan utang baru misalnya di falas mungkin masih nutup. Cuman pasca lebaran ya opsinya kan naikkan harga BBM atau melakukan tambahan subsidi dan kompensasi kepada Pertamina. Ya pasti akan ngelihat ya tambah aja lah subsidi dan kompensasi ke Pertamina, jangan mengorbankan daya beli masyarakat untuk sekarang belum siap masyarakat. Oke, ada dua opsi tadi ya, subsidi BBM atau menaikkan realokasi anggaran tadi. Dari DPR sendiri juga punya dua opsi tersebut yang nantinya akan disampaikan atau bagaimana? Kami ingin mendengarkan dulu apa yang tentu ini menjadi strateginya pemerintah. Sehingga kami nanti bisa melakukan pembahasan lebih dalam apakah opsi yang akan dipilih. Apakah kita menjaga daya beli dengan mengguyur terhadap
kesiapan masyarakat menghadapi terhadap kenaikan harga BBM, ataukah memang kita akan berorientasi kepada penambahan subsidi maupun kompensasi. Karena kalau kompensasi tidak dialokasikan juga dengan kenaikan crude oil ataupun harga minyak internasional yang saya kira belum bisa diprediksi secara pasti sampai pada level berapa, ini membahayakan juga kalau floating price-nya nanti terlalu besar. Seperti di listrik, karena pengaruh energi ini kan bukan hanya di Pertamina, bukan hanya di BBM, tapi juga berpengaruh terhadap PLN misalkan. PLN juga masih menggunakan solar di dalam implementasi penyediaan energinya. Oleh karenanya, ini juga harus diperhitungkan betul bahwa pemerintah memiliki hitung-hitungan yang pasti. Yang penting bahwa APBN jangan sampai jebol, kemudian pembangunan tersumbat dengan persoalan ini, dan pada sisi lain daya beli masyarakat masih tetap terjaga. Oke, daya beli masyarakat tetap terjaga. APBN yakinlah pemerintah. Ya, kami yakin pemerintah punya strategi yang jitu lah untuk menghadapi situasi ini. Oke, itu harapan kita bersama ya Pak Khairon ya, punya strategi yang jitu begitu. Tapi saya terakhir ke Mas Bima, kalau menurut Anda sendiri jika perang ini terus berkepanjangan begitu kan, apa angka antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu, mumpung ada Pak Herman juga yang nanti hari Rabu ketemu sama pihak Pertamina? Iya, saya pikir ini akan persisten ya. Memang kita tidak ada yang tahu, cuman konflik ini akan persisten mengganggu dari sisi pasokan minyak. Jadi memang yang harus disiapkan segera, ini harus ada paket kebijakan. Selain tadi APBN perubahan, paket kebijakan itu kalau di Filipina sudah mulai kelihatan tuh. Filipina kerjanya cuma 4 hari dalam seminggu, biar konsumsi BBM-nya nggak terlalu banyak. Nah kalau Indonesia mau melakukan misalnya pengurangan jam kerja, seperti zaman COVID dulu, ya berarti kan harus ada kompensasi bantuan subsidi upah. Nah itu perlu disiapkan. Kemudian dalam jangka panjang memang kita terus mendorong adanya transisi energi. Kalau terus bergantung pada minyak, dakdikduk terus nih. Jepang itu storage-nya 254 hari, tetapi instalasi panel suryanya 100 gigawatt. Jadi begitu ada shock, mereka masih punya cadangan dari energi terbarukan. Dan kita harus jalan dalam konteks ini harus memperkuat atau mempercepat transisi energi, perlindungan sosial juga harus dijaga. Baik, terima kasih anggota Komisi 6 DPR Fraksi Demokrat, Pak Herman Khairon dan juga Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi terkait dengan pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman membuat kejutan usai memanggil 41 pemain dalam skuad sementara jelang FIFA Series 2026. Elkan Bagot kembali dipanggil dan anak muda yang bermain di Super League dan juga luar negeri juga bakal mengisi Timnas Garuda. John Hartman memberi kejutan dalam pengumuman daftar pemain Garuda Calling untuk menghadapi FIFA Series 2026. Pelatih kepala John Hartman secara resmi memanggil 41 nama untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026. Sebuah keputusan yang dinilai banyak pihak mampu membangkitkan kembali era lama yang penuh dengan kolaborasi solid. John Hartman memanggil 5 kiper, yakni Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Hernando Ari. Di sektor pertahanan, 12 pemain dipanggil, termasuk Kevin Dix, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Ada pula Elkan Bagot, yang terakhir membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal 2024. Rizky Ridho, Jay Itzes kalau memang bermain ya, dengan Justin Hubner itu kan udah bagus. Ada cadangan juga Jordi Amat yang bisa ada. Kevin Dix itu pemain yang bisa bermain di back tengah walaupun dia bisa bermain di kanan atau di kiri. Jadi ada banyak pilihan. Tetapi kalau Elkan Bagot datang, tentunya ini suatu kabar yang bagus buat kita karena kita menunggu sudah lama ya, sejak dia menolak zamannya STY kemudian sampai di PK lebih fokus dengan klubnya. Tentunya ini kabar yang baik untuk tim nasional kita sehingga kita butuh pemain seperti dia. Dan
baik untuk bisa bermain dengan Jai Isyas. Jadi kita tunggu dengan Elkan Bagot ini. Kita perlu tenaga seperti Elkan Bagot mendapatkan bermain dengan menara kembar dia bersama dengan Jai Isyas. Untuk lini tengah, ada 13 pemain dipanggil, termasuk Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Mark Klok. Ada pula Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gepens, Alhan Fikri, Ezra Walian, serta Victor Detan. Tak ada nama Tom Hay, lantaran gelandang Persib ini harus menjalani skorsing. Sementara di posisi penyerang, 11 pemain diantaranya Miliano Jonathans, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Mauro Zylstra yang akan saling bersaing untuk memikat John Hartman. Ajang FIFA Series Jakarta akan digelar pada 27 dan 30 Maret. Yaitses dan kolega akan menghadapi perwakilan CONCACAF, St. Kitts and Nevis pada 27 Maret. Daftar 41 pemain sementara yang dipanggil John Hartman ke Timnas Indonesia didominasi oleh para muka lama peninggalan pelatih sebelumnya. Satu yang dirindukan pendukung Timnas yaitu Elkan Bagot ikut dipanggil, saudara. Lalu bagaimana kekuatan Timnas jelang FIFA Series? Kami akan membahasnya dengan analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat petang, Bung Gita. Selamat petang. Bung Gita, kalau kita lihat melihat rekam jejak dari John Hartman ini di Kanada, Anda melihatnya pola seperti apa nih yang akan ditampilkan ataupun akan prediksi akan dilakukan oleh John Hartman pada 41 pemain yang sudah dipanggil ini? Udah center back dia biasanya ya. Jadi pola balik lagi ke pola 3-4-2-1 yang biasa digunakan oleh Shin Tae-yong. Mungkin kita tidak akan melihat pola 2 center back yang biasa dimainkan oleh Patrick Kluivert kalau melihat kebiasaan yang ditampilkan oleh John Hartman pada saat dia memegang tim nasional Kanada di Piala Dunia tahun 2022 lalu. Oke, kemudian nih yang menarik ini ada muka-muka lama nih kembali dipanggil John Hartman ini. Salah satunya adalah Elkan Bagot ini. Terakhir itu kan 2023 kalau tidak salah ya, awal 2024 bermain. Anda melihat ini bisa jadi sebuah strategi yang seperti apa yang diterapkan oleh John Hartman? Dengan dia memakai 3 center back pasti akan merupakan pilihan rotasi pada saat rotasi itu diperlukan. Itu kenapa dia perlu memanggil Elkan Bagot juga. Kemudian kalau kita melihat biasanya kan kalau pola 3 center back kita terbaik yang kita miliki adalah pada saat Jai Isyas berpasangan dengan Rizky Ridho dan juga Jason Hopner. Tapi kan di Eredivisie selama ini Jason Hopner sejak Januari itu sering diperhatikan di posisi back kiri. Jadi mungkin saja dia dimainkan di back kiri nanti oleh John Hartman dengan Elkan Bagot mengisi posisinya. Jadi ini posisi-posisi di mana ada pemain-pemain yang bisa bermain secara versatile, bermain di 2 posisi sekaligus. John Hopner contohnya bisa bermain di posisi back kiri maupun center back kiri. Kemudian Kevin Dix juga center back kanan dan juga back sayap kanan. Kemudian kita bicara Calvin Verdong yang biasanya bermain di back kiri. Sejak zamannya Patrick Kluivert kan sering dimainkan sebagai gelandang bertahan berpasangan dengan Joe Pelupesi. Apalagi sekarang Tom Haye juga tidak bisa dimainkan untuk 4 pertandingan karena skorsing yang dialaminya bersama dengan Shane Patinama. Jadi mau tidak mau akan ada rotasi dan saya pikir pemanggilan-pemanggilan ini akan membuat John Hartman punya bank pemain yang kaya untuk dia melakukan rotasi di 2 pertandingan FIFA Series kali ini. Juga nama baru seperti nama-nama lama yang dipanggil kembali. Ezra Walian, kemudian ada Victor Detan baru dipanggil, ada Tim Gepens yang juga baru dipanggil. Terlebih PSSI sendiri sempat menyampaikan ya waktu itu bahwa FIFA Series ini akan jadi ajang John Hartman untuk beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Ini Anda melihat adaptasi yang diinginkan PSSI ini seperti apa? Sebenarnya dia memanggil Cahya Supriyadi itu sudah salah satu adaptasi yang dilakukan oleh John Hartman ya. Kita bicara Cahya Supriyadi di luar penjaga gawang yang sudah sering dipanggil pada saat ditangani oleh Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Cahya Supriyadi kan di PSIM Yogyakarta selama ini berfungsi dengan cukup baik. Ada cukup banyak penyelamatannya dalam 23 pertandingan yang sudah dijalani oleh Cahya Supriyadi. Dia melakukan penyelamatan sampai dengan 72 kali. Mungkin tidak yang terbanyak, tapi dia masih di dalam kisaran 4 besar penjaga gawang di klub-klub BRI Liga 1 yang melakukan penyelamatan terbanyak. Ada Nadio juga dipanggil, kemudian ada Hernando Ari yang 68 penyelamatan. Mungkin yang tidak dipanggil yang dipertanyakan adalah kenapa Teja Paku Alam tidak dipanggil. Teja Paku Alam kan dengan penyelamatan yang lumayan baik hanya di bawah Hernando Ari. Jadi
Saya berpikir bahwa 5 penjaga gawang ini sudah cukup mumpuni. Mungkin nanti ada waktunya Teja Paku Alam dipanggil kembali kalau misalnya 2 penjaga gawang kita yang main di Eropa itu tidak bisa dipanggil karena masalah tidak diizinkan oleh klubnya untuk AFF mendatang. Oke, optimis pasti ya. Tapi Anda pengennya seperti apa nih penampilan timnas Indonesia di FIFA Series 23 sampai 31 Maret nanti? FIFA Series 23 setidaknya harus masuk final ya. Artinya kita harus menang melawan St. Kitts and Nevis karena itu harga mati bahwa kita harus menang. Kemudian berharap ada Bulgaria di final. Bulgaria di samping sebagai tonton, Bulgaria peringkatnya lebih atas dari kita. Jika kita memenangkan pertandingan itu, kemungkinan kita juga akan mendongkrak nilai FIFA ranking kita. Ini saya pikir juga patut sekali ditunjukkan. Sayang Emiliano Jonathan tidak bisa dipanggil karena ini sayap kanan yang sangat berfungsi sekali kalau dimainkan dengan pola 3-4-3 atau 3-4-2-1 ini. Itu saja kendalanya. Tapi saya pikir ini sudah pilihan terbaik. Dia mengacu kepada pemanggilan-pemanggilan terdahulu dengan beberapa pemain tambahan yang dimainkan dengan pantauannya dia di liga yang sedang berjalan sekarang, liga domestik yang sedang berjalan. Bung Gita juga melihat tidak ada pengaruhnya kalau kita lihat kan sekarang kondisi dunia di Timur Tengah begitu kan, tentu setidaknya akan berpengaruh pada para pemain-pemain di dunia yang nanti bisa jadi mereka tidak datang begitu. Sebenarnya kalau tidak datang, kalau mereka melewati penerbangan lewat Timur Tengah ya, itu yang sering terjadi kan. Mungkin kendalanya adalah waspada kalau lewat sana. Tapi kan selama ini juga ada perjalanan-perjalanan di mana seperti maaf saya harus menyebut nama perusahaan seperti penerbangan dari Thailand itu kan tidak melewati wilayah Timur Tengah, mereka lewat atas, atau dari Jepang mereka lewat atas. Risikonya adalah pasti lebih mahal ya. Dan pemain-pemain itu kan datang dengan first class ticket. Itu mungkin akan menjadi kendala bagi federasi. Tapi bukan kendalanya John Hartman karena saya pikir dia layak mendapatkan pemain-pemain yang terbaik. Bulgaria kan akan datang ke sini. Bulgaria kan juga dari Eropa. Mereka kan juga berupaya untuk datang ke sini. Dan pemainnya juga datang dari Eropa. Jadi saya pikir itu bukan alasan bahwa kan ada banyak penerbangan yang tidak harus melewati Timur Tengah. Oke, berarti itu tidak jadi soal ya. Karena St. Kitts and Nevis, kemudian ada Bulgaria dan juga Kepulauan Solomon yang nantinya akan siap untuk bertanding bersama dengan timnas Indonesia. Terima kasih analis sepak bola Bung M. Kusnaini telah bergabung bersama kami. Bung Gita Suwondo maksud kami telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bung Gita. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi terkait dengan rekomendasi menu berbuka akan kami hadirkan saudara, diantaranya adalah nasi kapau di kawasan Senen, Jakarta. Saudara, hidangan Timur Tengah nasi biryani bisa jadi pilihan menu berbuka puasa. Nah, nasi dengan campuran aneka rempah jadi ciri khas kuliner Timur Tengah. Sebuah restoran di Jember, Jawa Timur ini saudara menawarkan menu Timur Tengah yaitu nasi biryani ayam kampung dengan aroma khas rempah dan juga ramuan Arab. Kuliner ini menjadi favorit warga untuk menu berbuka puasa bersama dengan keluarga pastinya. Seluruh masakan yang disajikan di kafe ini saudara berada di Jalan Pangandaran dan menggunakan bumbu rempah Timur Tengah saudara. Kafe ini bernama Cak Kaji Cafe and Resto yang berada di Jalan Pangandaran. Tentu saja menu favorit yang jadi andalan untuk menu berbuka puasa adalah nasi biryani, kemudian ada nasi kebuli dan juga nasi mahdi. Nah, kalau ini adanya di Denpasar, Bali, saudara. Ikan bakar menjadi salah satu menu favorit masyarakat untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah ikan cakalang dan juga ikan tongkol yang dijual di Pasar Ramadan Dusun Wanasari, Denpasar. Haji Hussein menjual ikan bakar asap ini dengan harga Rp30.000 hingga Rp60.000 saudara per ekor, tergantung ukuran ikan. Jadi kita bisa milih mau ukuran yang besar atau yang kecil nih.
Nah, dalam satu hari, Haji Hussein ini mampu menjual hingga 120 kg atau sekitar 90 ekor ikan, saudara. Dan untuk menambah cita rasa, biasanya penjual pun menawarkan ada 2 bumbu, yaitu bumbu tomat dan juga sambal matah yang menjadi favorit pembeli. Yang ini juga tidak kalah menggiurkan, saudara, yaitu nasi liwet bakar sapi mercon, yang tentu saja jadi salah satu menu pilihan berbuka puasa di Bandung, Jawa Barat. Nasi liwet yang sudah dimasak di dalam kastrol ini kemudian dibakar di dalam gerabah dan dialasi dengan daun pisang, saudara. Proses memasak ini pun menghasilkan nasi liwet bakar dengan aroma rempah yang khas Sunda banget deh. Dan juga ini menjadi salah satu favorit warga karena nasi liwetnya itu lebih pulen. Ada tambahan tahu, kemudian ada tempe, ada ikan asin, dan juga pastinya kalau di Sunda itu tak lengkap kalau tidak ada lalapan dan juga sambal yang tentu saja menambah kenikmatan saat berbuka puasa. Jadi Cindy mau menu buka puasa yang mana? Pengen tiga-tiganya ya, karena ini menarik banget. Nah saudara, rekomendasi menu berbuka puasa tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ahmad, terima kasih, sampai jumpa.